Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Astaghfirullah. Astaghfirullah li abawayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat lintas dimensi. Pada sore hari ini kita berada di tepatnya di belakang Gunung Kapur Ciceeng. Dan kini tim lintas dimensi memasuki area perumahan TNI yang ada di belakang Gunung Kapur menuju Kampung Jaltreng, Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Sengaja di sore hari karena ingin menikmati suasana sore di Makbaro Syekh Abdul Ghafur, dan ada juga sesepuh pondok pesantren yang ternama di wilayah Cogrek, beliau Kiai Abdul Karim. Kini tim lintas dimensi menuju area Makbaro Syekh Abdul Ghafur yang ada di Desa Jaltreng, Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Perlu sahabat lintas dimensi ketahui, dengan nama besar Syekh Abdul Karim dapat kita pastikan dan kita telaah secara harfiah makna dari sebuah nama besar tersebut, Syekh Abdul Karim. Dan kini tim lintas dimensi menuju area pemakaman Syekh Abdul Rasid. Nama besar Syekh Abdul Karim dapat kita definisikan secara harfiah dari bahasa Arab Abdul, yakni hamba, Karim yang mulia. Dan inilah Makbaro Syekh Abdul Ghafar dan Kiai Abdul Karim. Abdul Ghafar sendiri secara harfiah dalam bahasa Arab Abdul adalah hamba Allah, Ghafur yang artinya pemaaf, maha mengampuni. Maaf dan maha mengampuni suatu permintaan kepada Sang Khalik dari hambanya melalui ziarah silaturahim kita di Makbaro Syekh Abdul Ghafar. Semoga dengan wasilah syafaat Rasulullah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui, perbedaan minta ampun dan minta maaf adalah satu kata tapi beda makna. Ketika kita meminta maaf, pasti semua orang bisa mengatakan saya maafkan, tetapi belum tentu mereka lega hatinya, meluangkan hatinya untuk mengampuninya. Tetapi ketika kita minta ampun, insya Allah ampunan dan maafan akan
tercurahkan dari hatinya sesuai dengan Sohibul Makbaroh dengan nama Syekh Abdul Ghaffar, hamba Allah yang maha pemaaf. Karena yang maha pengampun adalah Allah Jalla Jalaluhu. Semoga kita semua diampuni semua dosa-dosa kita terdahulu, dosa-dosa kita yang akan datang. Lain halnya dengan nama Kiai Abdul Karim yang terletak di depan makbaroh Syekh Abdul Ghaffar. Abdul Karim adalah hamba Allah yang karim, yang lembut, dan kini tim lintas dimensi berada di makbaroh Syekh Abdul Ghaffar. Sahabat lintas dimensi, ketika tim lintas dimensi memasuki area pemakaman makbaroh Syekh Abdul Ghaffar, terasa kental aura mistis. Akan tetapi ketika memasuki batas makbaroh, aura ketenangan, aura batininya, aura sejuk nan asri menandakan beliau dulunya seorang yang ma'rifatullah, seorang sejati yang senantiasa menjaga dari hal-hal yang tidak diketahui asal muasalnya, yang disebut dengan warok dan juhud. Sahabat lintas dimensi, inilah makbaroh Kiai Abdul Karim, pencetus pondok pesantren ternama di kampung Cokret. Dan kini penampakan makbaroh Syekh Abdul Ghaffar yang nan sejuk dan asri. Sahabat lintas dimensi, seketika tim lintas dimensi memasuki wilayah makbaroh Syekh Abdul Ghaffar. Sekejap batin kami terdiam, tersentuh. Bahwasanya iblis itu dimensi yang sangat tinggi. Dia punya kemampuan masuk surga. Beliau pernah hidup dan menikmati surga, hidup di zaman sebelum manusia diciptakan, pernah memegang kunci surga dan neraka. Dan iblis pun di zaman semua nabi-nabi dan rasul, dan telah dapat izin perjanjian dengan Tuhan untuk menyesatkan manusia. Musuhnya yang bisa menghalangnya hanya satu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Siapakah yang bisa? Siapakah yang bisa? Dan siapakah yang bisa terbebaskan dari tipu daya setan terkutuk tersebut? Hanyalah seorang mukmin yang sejati, yang benar-benar makrifat kepada Allah, makrifat kepada Rasulullah. Dulu wujudnya Allah di dunia ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana wujudnya Allah sekarang? Siapakah dia? Pernahkah kita semua berpikir hal tersebut? Bagaimana wujudnya Allah sekarang setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiada? Jika kita tak mengetahui akan ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, seorang hamba Allah generwah pun ketika menyamar menjadi kakek tua yang berjubah, bersorban, pakaian serba putih, dan biasanya akan mengijazahkan ilmu-ilmu kekeramatan. Dan itu ketika kita kira ilmu dari waliullah, ketika kita tidak bisa mengetahui akan hal tersebut, dari mana pengijazahan tersebut. Bisa jadi itu dari tipu daya setan. Maka dari itu, mari kita mengenal siapa Tuhan kita, siapa Rasul kita. Karena hidup abadi adalah di akhirat. Akhirat adalah masa depan kita. Maka celakalah dan rugilah orang yang ambalannya, orang yang mengabaikan masa depannya di akhirat. Mari kita siapkan bakal masa depan kita masing-masing. Bakal terbaik adalah sholat dengan ikhlas, zikir la ilaha illallah, dan senantiasa setiap napas kita mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada amalan yang lebih mulia setelah sholat 5 waktu dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak mengaji diri, perbanyak mencari ilmu, karena mencari ilmu tak mengenal umur. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa auladihi wa zuriyatihi wa ahlil baitil kiram, wa ila hadrati jami anbiya'illah wal malaikatillah wa jami sahabat Rasulullah wa jami anbiya'illah wal malaikatillah wa jami awliya'illah min masya'dillah magharibiha, khususan Sultan Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa ila hadrati Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, wa ila hadrati sahibul makbar wa Syekh Abdul Ghafar wa Kiai Abdul Karim wa jami awliyaillah fi hadhihi al-walaya. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihi wa'fu anhum bihaqqillah wa bihaqqi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam bihaqqillah wa bihaqqi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ودود يا واسع المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت الوهين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وبشفاعة سيدنا محمد وبمعجزة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل بجوار النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل جامع أهل القبور بهذه الولاية اجعلنا يا الله بحق الله وبحق رسول الله وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلنا في جوار النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم من فضلك سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ثم السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.